Hiruk pikuk tentang Anies ini tidak ada selesainya. Dari semenjak duduk jadi gubernur sampai saat ini tidak ada yang selesai. Isinya masalah, tapi tidak ada pembangunan. Ancaman bagi Indonesia. Habib Kribo yakin Indonesia di tangan Anies Baswedan bisa jadi negara Taliban. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Saya perhatiin bau busuk terus yang keluar dari balai kota ini. Entar kelebihan bayar, Formula E, DP 0 tanah masalah, isinya semua kaitan dengan masalah duit. Jadi proyek ini dipaksakan hanya untuk cari duit mungkin. Kenapa? Nggak ada penyelesaian semua gagal. Nah, akhir-akhir ini ngotot Formula E. Seperti proyek yang habis Formula E itu Jakarta selesai apa? Jadi metropolitan hebat. Nggak ada. Baru-baru ini publik tengah dihebohkan dengan pernyataan Habib Kribo atau yang dikenal sebagai Habib Zain Assegaf. Habib Kribo seolah kontra terhadap Habib Bahar bin Smith. Pernyataan Habib Kribo tersebut lantas turut menuai sorotan dari berbagai pihak. Sebelum serang Habib Bahar, Habib Kribo juga sempat santer mengkritik keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Habib Kribo mengatakan bahwa Indonesia bisa jadi negara Taliban jika dipimpin oleh Anies Baswedan. Pasalnya, Habib Kribo menilai bahwa jika Anies Baswedan jadi presiden, orang-orang yang pernah mendukungnya, kelompok-kelompok Islam intoleran bisa menguasai Indonesia. Lebih jauh, Habib Kribo menyebut bahwa jika orang-orang Islam intoleran tersebut menguasai Indonesia, maka tanah air akan berubah menjadi negeri radikalisme. Seperti yang diketahui, Habib Kribo ramai disorot usai mengeluarkan pernyataan kontra terhadap Habib Bahar. Pernyataan Habib Kribo tersebut lantas turut menuai sorotan dari berbagai pihak, salah satunya seleb TikTok Anifa Suryani. Dilansir Galamedia dari akun TikTok @anifa_suryani, seleb TikTok tersebut nampaknya geram dengan pernyataan Habib Kribo terkait Habib Bahar. Dalam video, Anifa Suryani menganalisa dan menanggapi setiap pernyataan Habib Kribo yang ia menilai keliru. Salah satunya persoalannya yaitu soal Habib Kribo yang menyebut jika banyak orang yang mengikuti Habib Bahar karena ia menjual gelar Habib. Jadi secara tidak langsung, Habib Kribo mengatakan bahwa jika Bahar bin Smith tak menyandang gelar Habib, maka ia tak akan sepopuler ini di kalangan umat Islam. Hanifah pun mengembalikan ucapan Habib Kribo tersebut, di mana ia menilai jika Habib Kribo pun yang sama-sama membawa gelar Habib. Lebih lanjut, Hanifah menanyakan bila masyarakat Indonesia mengikuti seseorang hanya karena beliau memiliki gelar Habib, dia belum pernah melihat masyarakat mana yang mengikuti Habib Kribo. Tak hanya itu, Hanifah juga menanggapi soal Habib Kribo yang menuding gerakan Habib Bahar adalah gerakan pesanan. Maka bisa jadi kata dia, jika berdasarkan pada dugaan, itu artinya publik juga boleh curiga jika oknum di balik gerakan Habib Kribo ini. Sebenarnya Anies ini bukan orang sembarangan yang bisa dibodoh-bodohi. Harus ada cara-cara dan strategi cerdas untuk menjegal karir politik orang ini. Harus ada cara-cara dan strategi cerdas untuk menjegal karir politik orang ini. Satu kata buat Anies, yakni jegal. Kenapa harus jegal? Karena dia ini berbahaya bagi demokrasi. Apa yang ia katakan beberapa waktu silam, dibandingkan dengan sekarang, sangat begitu mempresentasikan sebuah kemunafikan. Kalimat yang sungguh berhasil mempengaruhi orang-orang bodoh yang ada di Indonesia. Orang-orang itu mungkin bukan bodoh, tapi polos. Hanya sebagian orang yang mata batinnya terbuka bisa melihat Anies ini munafik. Saya bukan orang yang memiliki mata batin dan cara yang terbuka untuk melihat orang ini. Tapi ketika ada teman penulis yang berkata bahwa kita harus hati-hati dengan Anies, saya mendengar dan terbuka. Mesti saya sempat suka dengan orang ini. Seperti diketahui, Anies ini begitu mendukung FPI. Mereka ini saling terikat satu sama lain. Kemesraan mereka bermula dari tahun 2016 saat Anies mendatangi Rizik di markas FPI di Petamburan. Koar-koar soal sunatullah. Jakarta ambil keputusan yang fatal karena alirkan air bukan ke tanah tapi ke gorong. Rizik pun terlihat berfoto memegang paha Anies sambil tersenyum satu sama lain. Agenda mereka juga sama, yakni memenangkan Anies agar FPI bisa tumbuh subur di Jakarta. Jakarta menjadi markas FPI termasuk di Condet. Anggota-anggota FPI ini diberikan ruangan seluas-luasnya oleh Anies untuk hidup di Jakarta. Bahkan dalam ulang tahun FPI, saat Rizik masih kabur ke Arab, Anies datang ke acara ulang tahunnya dengan memberikan kata sambutan. Katanya FPI ini menjadi pemersatu Jakarta. Bukan berarti pendukung Anies nantinya adalah kaum radikal semua. Tentu tidak, masih banyak pendukung beliau yang murni masyarakat umum dan politikus. Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya niat kaum radikal dan garis keras untuk menunggangi beliau ke depannya.
Perhatikan bagaimana mereka hanya menunggangi orang per orang, hanya untuk kepentingan mereka. Namun setelah tidak ada fungsinya, orang tersebut akan dicampakkan, dicaci maki sedemikian rupa, bukan hanya orang kecil menjadi korbannya. Jadi tetap hati-hati dengan Anies dan sekelompok radikal ini. Ratusan miliar, sampai pinjam-pinjam ke bank DKI. Sementara duit DKI ini diumbar-umbar, dihibahkan. Istrinya dapat 63 miliar, katanya ketua PAUD. Loh, sejak kapan istri Anda tuh ngurus PAUD? Sebelum Anda jadi gubernur itu yayasan PAUD itu sudah ada. Kok terus Anda jadi gubernur, istri Anda jadi ketua PAUD? Itu dari mana?